Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Seperti biasa, mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin, amin. Tidak terasa kita sudah pada tayangan 179. Sudah 179 episode saya menyampaikan gambaran tentang Tosana Haji. Kali ini saya membawa sesuatu topik sederhana tentang Q&A, tanya jawab yang kedua, karena sudah sekitar rilis yang Q&A yang pertama. Menjawab beberapa pertanyaan, terutama yang pertama berkaitan dengan Tangguh Bali Pramojopahit itu ada atau tidak. Dan masih ada orang yang pengen menanyakan detail tentang Kinata. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan coba review 5 pusoko untuk Q&A kedua kali ini, yaitu pusoko dengan nomor 8555, 85554, 80005, dan pusoko personal saya yang 6236. Ya, saya minta maaf yang pusoko yang terakhir karena pusoko personal tidak ada di website. Baik, kita mulai dari yang pertama, topik pertama. Memang semua orang banyak membicarakan keris-keris Bali, semuanya bicara tentang Tangguh Bali era Mojopahit. Namun sejatinya menurut saya sebelum Mojopahit itu Bali juga sudah eksis dalam perkerisannya. Kita tahu ada suatu kerajaan yang melegenda di Bali, yaitu disebut kerajaan Bedahulu, atau disebut sederhananya Bedulu, atau kerajaan Pejeng, yang tempatnya sekitar di Gianyar sana. Bahkan eksistensi kerajaan itu dari 883 Masehi sampai 1347. Nah, tutupnya 1347 itu ditutup oleh Mojopahit. Sehingga wajar ketika Mojopahit sebagai pemenang saat itu, sejarah tentang warna dari Mojopahit lebih melegenda daripada sejarah-sejarah sebelumnya. Karena kita sama-sama tahu sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Sehingga ketika ada keris-keris Bali sebelum era Mojopahit tadi, ya kita anggap era sebelumnya, anggap aja taruh kata Bali era Singosari. Menurut saya keris itu ada. Dan bahkan jangankan di Bali ada keris era Singosari, di Madura pun juga ada keris era Singosari. Karena kita tahu seorang Arya Weraraja, penasihat utama kerajaan Singosari, akhirnya dijadikan bupati di Sumenep sana, adalah suatu hal yang wajar di era Singosari sana. Di Madura pun juga era perkerisan ada pada saat itu. Sehingga ketika kita melihat pusoko-pusoko bertangguh era sebelum Mojopahit, bisa kita katakan bahwa besinya banyak mengandung unsur dalam istilah besi-besi kabudan. Salah satunya adalah pusoko ini, pusoko nomor 8, 5-nya 3 kali, yang Anda bisa lihat di website, dengan sandang walikat, dengan deder dari Bali. Mari kita lihat di dalamnya. Ternyata keris berbesi kabudan, berdapur kalamisani, panjang 40. Cukup ekstrim dibandingkan dengan keris-keris kabudan yang ada di Jawa. Tanpa pamor kelem, menurut saya ini tangguh ya. Tangguh Bali Bedulu. Nah, kenapa besi kabudannya itu cukup terbilang sangat licin seperti ini? Tidak seperti kabudan-kabudan yang ada di Jawa. Ya tentunya kita sama-sama tahu, di Bali itu adalah cara memelihara keris dengan proses sangkling. Sehingga walaupun besi kabudan keris temuan, pada bagian yang baik disangkling baik, tapi kalau sudah yang paling pada titik-titik korosi yang sangat parah, disangkling pun juga tidak mampu.
tapi secara keseluruhan bisa disangkling dengan indah. Dan konon pada saat itu di Raja Bedulu itu konon diceritakan bahwa ada Raja Bedulu di mana dia mempunyai kepala lebih kecil, sangat kecil dibandingkan dengan badannya. Makanya saya jadi tertarik untuk melihat pusaka ini. Kalau dilihat sor-sorannya cuma sebegini, tapi ke atas tuh semakin melebar dan membesar dan panjang, seolah-olah dia punya sor-soran kepala yang sangat kecil. Seolah-olah legenda ada raja dengan kepala kecil berbadan besar itu cukup memberikan suatu pengaruh terhadap satu gaya Tosanaji di era itu. Jadi itulah Q&A yang pertama seputar yang terkait dengan pusaka-pusaka Bali era pra Mojopahit. Q&A yang kedua, semoga ini adalah pembabaran tentang Kinatah yang terakhir, karena beberapa kali kita bahas, semoga kali ini lebih detail. Kita tahu ada istilah Kinatah, ada istilah Sinarasa atau Serasa, ada istilah Inlay. Sebetulnya kegiatan itu, istilah-istilah itu adalah sebagai suatu usaha untuk memuliakan Tosanaji. Kalau memuliakan Tosanaji tentunya kita tahu, bagi yang kaya bisa dengan emas, yang cukup biasa dengan perak, bisa dikinatah dengan tembaga maupun kuningan. Kalau menurut saya itu masalah kemampuan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang masalah emas, apakah kinatah emas adalah sesuatu yang utama? Ya, kalau kita bicara keris-keris di Jawa, di Sumatera, Bali, Sulawesi, emas dianggap sebagai usaha pemuliaan yang paling mulia. Namun kalau Anda di Kalimantan, tentunya pedang-pedang Kalimantan atau mando, justru kalau dikinatah dengan emas, malah mereka tidak menganggap itu sesuatu mando yang asli. Karena yang sering saya melihat adanya cuman hanya perak dan tembaga maksimal pada level kuningan atau tembaga maksimal pada level perak. Saya pikir itulah sesuatu budaya. Kaidah lokal menjadi sesuatu hal yang utama. Jadi kita tidak perlu harus ada memaksakan sesuatu pemahaman satu dengan yang lainnya. Akhirnya kita melihat lebih detail apa itu kinatah, apa itu serasa, apa itu inlay. Jadi Anda kalau pengen mengetahui kinatah apa, lihat saja pada keris 8005. Keris ini keris otentik, sepuh, dan khas Brojoguno nampak pada pusaka ini. Besinya sangat luar biasa. Tolong lihat di website kualitas material besinya. Namun kalau Anda lihat dari dekat, ini lubang-lubang tempat untuk menyangkutkan emas itu saya ganti dengan berlian, karena lubang seolah-olah emasnya itu pernah dicopot. Yang di bawah itu lubangnya juga saya tutup. Bahkan ada lubang-lubang yang lebih besar lagi, tempat memasukkan emas di dalamnya, sehingga emasnya bisa ditumpuk di atasnya, dan di atasnya dikinatah. Jadi kalau ingin melihat definisi sederhana kinatah, kinatah adalah ada suatu lubang yang dibuat pada bilah, yang diisi dengan emas, dan akhirnya ditimbulkan ke atas, baru dikinatah sesuai dengan yang menginatah. Mau dibawa kemana kinatahnya. Namun kalau sinarasa atau serasa, besinya itu ditatah dulu. Misalnya profil, nogo dibuat dulu. Baru di atas daripada profil nogo tadi dilapisi dengan emas, itu jadinya serasa atau sinarasa. Sehingga mari kita berpikir yang sangat simpel saja. Kinatah adalah
ada suatu lubang pada bilah yang cukup besar untuk menyangkutkan emas biar nggak copot. Kelebihan emas di atasnya baru dikenatah. Kalau di serasa, besinya yang ditatah dulu baru dilapisi oleh emas. Itulah yang kita sebut dengan serasa. Nah, kalau serasa, contohnya adalah keris personal saya ini, Kiai Paninggerak. Ada seorang teman mengatakan, kamu jangan ngomong itu serasa, ngomong aja kinatah. Tidak. Selama bilahnya yang ditatah dibuat satu cacah gori untuk melekatkan sesuatu emas itu saya sebut dengan keris serasa atau sinarasa. Nah, sementara inlay itu bedanya, besinya dibentuk sesuai dengan ornamen yang diinginkan, biasanya dalam bentuk lafat atau dalam bentuk misalnya kayak seperti pamor-pamor khusus seperti kayak Rojo Sulaiman dan lain sebagainya. Dari tatan itu akhirnya diisi emas. Sehingga kalau kita bicara tentang deposit untuk penggunaan emasnya, bukan kinatah paling banyak kemudian serasa baru kualitas terakhir inlay. Justru kalau kita lihat dari depositnya, kinatah paling banyak menggunakan emas, inlay kedua, serasa adalah yang terakhir karena paling tipis. Namun kita perlu harus tahu, sifat dasar daripada besi itu tidak gampang menempel dengan emas. Untuk itu, sebelum dibuat semacam sesuatu serasa, dibuatlah yang namanya cacah gori. Sehingga diharapkan ketika dilapisin emas, cacah gori itu mampu untuk mengikat emas. Atau pada profil-profil tertentu biasanya ada semacam suatu teknik-teknik kuncian sehingga emas ditancapkan lebih dalam sehingga di serasa itu tidak gampang melupas. Ada orang yang menggunakan teknik itu namanya teknik ketekan, diketek biar dia menancap pada bilah. Karena sifat dasar dari besi dan emas itu tidak gampang menempel sehingga dibutuhkan bantuan cacah gori atau kuncian atau ketekan tadi. Lah, bagaimana cara lain selain dengan cacah gori, dengan kuncian-kuncian pada kinatah tadi atau ketekan tadi agar emas bisa menempel pada pusoko dengan teknik serasa? Cara yang baik adalah didasari oleh logam lain. Jadi logam lain itu bisa perak, bisa kuningan, bisa tembaga. Bahkan menurut ahli serasa, tembagalah paling bisa kuat menempel pada besi. Baru setelah lapisan tembaga pada besi itu sudah menempel dalam satu bentuk tertentu, terakhirnya dilapisi dengan emas. Proses pelapisan emas itu tidak seperti kayak krom atau kayak sepuh yang sangat tipis sekali, cukup tebal. Dengan menggunakan teknik, kalau di Solo disebut dengan teknik urik, kalau di Jogja dengan teknik lelet. Menurut saya pribadi itu hanya penamaan yang berbeda, namun secara praktek hampir sama. Sehingga kalau kita melihat ada semacam sesuatu keris nomor 8554 ini, keris Bali era Mataram akhir atau nom-noman lah. Di sini kalau Anda melihat pada keris 54 ini adalah keris pada profilnya ada dasar tembaga yang mulai kelihatan. Berarti emasnya sudah hilang. Kenapa bisa hilang? Walaupun tembaga itu ikatannya kuat. Sak kuat-kuat pun kalau misalnya keris ini sempat dibersihkan, dicuci dengan gaya disikat pakai kawat, lapisan emas itu pun juga di serasa itu akan lepas, saudara. Lah terus bagaimana kalau yang namanya di ganja ini kok masih full? Lah karena ganja ini semuanya dibentuk cacah gori pada ganjanya. Di samping cacah gori dia ini dilipatkan dari atas,
bawah, samping sini, dan atasnya dari gonjol, sehingga terjadi semacam suatu ikatan, dia menjadi masih sempurna. Kalau di atas ini serasah emasnya dengan dasar tembaga, sehingga menurut saya kita tidak bisa ngeklaim bahwa kalau ada suatu kinata, terutama profil, ada dasarnya tiba-tiba tembaganya keluar, kita selalu menganggap bahwa ini adalah keris palsu. Menurut saya tidak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dasarnya kenapa bisa begini begitu? Menurut saya ini cuma hanya pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam memuliakan Tosanaji. Kalau pengen tahu gambaran efisiensinya, ini keris nomor 8005. Efisiensinya ternyata yang dimasukkan di dalam itu kuning-kuning itu adalah kuningan, masuk ke dalam lubang. Nah tentu saja karena ini dulu orang sebelumnya nggak tahu lah ya, yang awal karena melihat nilai ekonomisnya adalah emas, sehingga emasnya dikerok dari panji wilisnya ini, yang di bawah ini kinatah tebal karena ada pengikatnya tadi, ya itu untuk dijual. Tapi akhirnya kelihatan bahwa di sini yang dimasukkan dalam besi itu juga pertimbangan efisiensi ada berupa kuningan. Saya katakan apa adanya. Jadi kalau ada suatu keris kinatah yang luar biasa, gajah, singo dan lain sebagainya, katakanlah itu emas semua, kita nggak tahu di dalam yang paling masuk itu adalah emas atau tidak. Namun menurut saya tidak elok. Semuanya mari kita mantapkan dalam olah rasa kita tentang melihat ini semuanya. Jadi pertanyaannya, apa dasar saya mengatakan bahwa yang serasah itu tidak semuanya emas, tapi ada yang kalau dengan emas tapi harus ada sesuatu cocok huru yang kuat, ada teknik kunciannya. Tetapi kalau ingin dapatkan bantuan, ada semacam material yang bisa menempel dengan besi tadi untuk bisa ditempelin emas dengan mudah, yaitu dengan dasar perak, kuningan atau tembaga. Kalau Anda pengen buktinya, coba Anda googling, tulis keris knot. Knot itu tulisannya KNAUD atau knot keris. Itu nama dari seorang dokter Belanda, Charles Knot, yang mendapatkan hibahan keris kabudan dari Sinuwun Pakualaman kelima, yang sekarang tersimpan di Tropen Museum Belanda sana. Dan kalau Anda tahu keris itu adalah keris serasah atau sinarasa, dan banyak dasar tembaga di bawah daripada serasa tadi sudah nampak. Jadi jangan terlalu gampang untuk mengatakan ketika ada sesuatu keris serasah dengan dasar tembaga kemudian itu palsu. Kalau menurut saya keris dari Tropen Museum itu membuktikan tidak demikian. Itu hanya pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Bahkan ketika Anda googling nanti akan dijelaskan bahwa keris itu adalah keris tertua yang pernah tercatat. Kalau menurut saya tidak, karena saya lihat reliefnya Ramayana. Ya Ramayana itu cerita India yang masuk ke Indonesia, ya berbarengan hampir bersamaan dengan cerita Bharatayuddha. Dan itu diawali di Kahuripan era Erlangga, berarti tahun 1006 sampai 1042, baru dimantapkan oleh Empu Sedan dan Empu Panuluh di era Prabu Joyoboyo, berarti tahun 1135 sampai 1159. Berarti kalau itu abad 12, menurut saya tidak setuju itu keris tertua. Karena saya meyakini keris ketua itu ada di akhir abad 8 atau awal abad 9. Saya justru setuju kalau dikaitkan bahwa keris itu adalah keris serasah yang pertama yang ada, saya malah setuju. Yang terakhir, ketika kita bicara tentang masalah keris, tentang kinata, banyak orang mengatakan Kamarogan.
Kamarogan itu apa? Kamarogan itu semacam suatu istilah dan merupakan konsep dari kita ketika dalam satu belah, entah keris itu serasa atau kinata, yang sepertiga bagian semua tertutup oleh suatu kinata, lebih dari sepertiga bagian, itu disebut dengan istilah kamarogan. Berarti kamarogan itu berlaku pada serasa, juga berlaku pada keris kinata. Dan yang terakhir, dari selama saya melihat keris kamarogan, kinata atau serasa, kalau orang mengatakan yang kinata, saya tidak pernah melihat ada keris kinata 100% kinata pada keris kamarogan tadi. Pasti ada bagian-bagian pada bilah tadi menggunakan teknik serasa atau sinar rasa. Terutama kalau ada nogo sosro, nggak mungkin nogonya itu bukan gambar nogo lantas emas satu kepal kemudian dibentuk nogo, enggak, dibuat nogonya dulu baru dilapisi. Proses pelapisannya itu adalah sinar rasa. Sehingga saya tidak pernah jumpai ada keris kamarogan 100% kinata. Pasti pada satu bagian yang merupakan teknik sinar rasa. Untuk itu sebagai penutup, marilah kita kembali lagi tentang urusan berkeris, kembalikan pada olah rasa kita. Makanya ketika kita suka mengeklaim ini, itu, ani, itu dan lain sebagainya, saya khawatir ada sesuatu yang tidak tepat. Karena di atas langit selalu ada langit. Sekali lagi, berkeris urusan olah rasa. Kalau mantap, ya itulah ada hubungan chemistry dengan saudara-saudara sekalian. Barangkali itu adalah keris personal Anda. Demikian yang bisa saya sajikan pada tayangan 179 ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan pemahaman saya, anggap aja di dunia Tosanaji beda itu indah. Harapan saya selalu semoga bermanfaat adanya. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mumpung ini bulan Suro. Kepemilikan keris pada bulan baik di bulan Muharram adalah sesuatu hal yang sangat dimuliakan. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Kamarogan Sinarasa, Kiai Panenggrat.